Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Stella akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang memahami dan mencegah pemerkosaan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, belakangan ini kita mendengar banyak sekali yang namanya korban pemerkosaan. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan pemerkosaan itu? Ya, pemerkosaan itu bisa kita pahami sebagai segala tindak kekerasan seksual yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan tanpa persetujuan sukarela. Baik itu bentuknya penetrasi genital atau di mana penis masuk kepada vagina, atau dalam bentuk menggunakan alat lain masuk ke dalam bagian organ kelamin kita. Jadi benda-benda. Jadi ini bisa juga pemerkosaan ini mencakup sesama orang dewasa terhadap anak-anak dalam relasi darah keluarga. Jadi ada hubungan darah, insest, ataupun bisa termasuk pemerkosaan yang satu jenis kelamin. Pak, sebenarnya pemerkosaan ini apakah tiba-tiba kayak misalnya kita lagi jalan, di pinggir jalan, terus tiba-tiba bisa langsung disergap dan kemudian diperkosa? Apakah ada yang seperti itu juga? Ya, jadi memang kan yang kita pahami dari bacaan media atau tayangan televisi, berita-berita, kita bisa mengetahui ada yang dalam bentuk sergapan-sergapan seperti itu. Yang mungkin kita pernah tahu di jembatan penyeberangan yang sepi, di stasiun kereta api yang sepi, gelap, temaram, bisa seperti itu. Tetapi rupanya realitasnya itu juga bisa terjadi dalam proses yang sepertinya alamiah. Apa tuh Pak yang maksudnya alamiah? Jadi dalam bentuk pertemuan dengan orang yang dikenal, ya, misalnya secara khusus dalam relasi berpacaran, pergi ke satu tempat berdua, dan mereka mungkin sudah saling mengenal satu sama lain, sudah terbentuk rasa aman. Tetapi ternyata terjadi pemerkosaan itu. Jadi maksud Bapak bahwa pemerkosaan itu sebenarnya lebih banyak tidak terjadi secara spontan, tetapi memang sudah ada niat sebelumnya. Ya, dalam beberapa kasus pemerkosaan itu tidak spontan. Jadi ada kelompok orang, sebanyak orang yang memiliki niat jahat, sudah memiliki rencana akan melakukan pemaksaan hubungan seksual. Hanya bergantung soal kapan, di mana, atau kesempatannya apakah terbuka atau tidak. Jadi itu realitasnya ya Pak ya, bahwa pemerkosaan itu pada umumnya tidak terjadi secara spontan, tetapi sudah ada niat dari si pelakunya. Betul. Selain itu apalagi Pak realitasnya? Jadi realitasnya yang lain seperti yang tadi saya ungkapkan, pelakunya itu bisa pacar, bisa juga anggota keluarga, termasuk ayah terhadap anak perempuan, guru terhadap muridnya, guru sekolah, guru les terhadap muridnya, atau pembimbing rohaniwan terhadap umat atau jemaatnya, terhadap teman, tetangga. Jadi realitasnya adalah pelaku pada umumnya itu bukan orang asing, melainkan orang yang telah dikenal. Kalau begitu sangat bahaya ya Pak. Kadang-kadang orang yang kita merasa aman, cukup dekat, tetapi ternyata mereka adalah pelaku dari pemerkosaan itu. Betul. Selain itu, bagaimana Pak dengan tempat terjadinya? Apakah memang hanya terjadi di tempat-tempat sepi, seperti mungkin di gang yang tidak ada orang, atau di kuburan, seperti itu Pak? Iya, peristiwanya bisa seperti yang Bu Stella sampaikan ya, di tempat-tempat yang sepi, yang gelap, yang temaram. Tetapi ternyata realitasnya juga banyak pemerkosaan itu terjadi justru di tempat yang terang benderang, tempat yang familiar, yang kita kenal akrab dan merasa aman, termasuk di rumah, di kamar pribadi, di sekolah, di tempat kerja. Jadi bukan di tempat yang sunyi, gelap,
tempat yang asing, tapi di tempat-tempat yang kita merasa akrab, aman, familiar, bisa terjadi pemerkosaan. Apakah pemerkosaan hanya dapat dialami oleh orang dewasa saja, Pak? Faktanya memang ini ya Bu Stella, yang memprihatinkan, anak-anak pun banyak mengalami kan, baik disodomi atau diperkosa, laki-laki dewasa terhadap gadis kecil, ya, laki-laki dewasa terhadap bocah laki-laki dalam bentuk sodomi, ataupun terhadap remaja, bahkan terhadap orang yang usianya sudah lanjut pun, ya, terutama nenek-nenek pun, dalam beberapa kasus yang muncul di media bisa menjadi korban pemerkosaan. Dengan kata lain, bahwa semua orang bisa menjadi yang namanya korban pemerkosaan. Tepat, termasuk dalam hal ini memang secara khusus perempuan ya. Perempuan kan di dalam kondisi masyarakat kita di Indonesia, Asia, ataupun masyarakat dunia pun pada umumnya memandang wanita pada derajat dan hierarki yang lebih rendah, dan lebih mudah terjadi proses penindasan, pengabian hak, ataupun pemaksaan-pemaksaan, termasuk di dalamnya pemaksaan seksual. Jadi ini yang memprihatinkan, tidak memandang soal penampilan, oh ini kan karena wanitanya bajunya itu yang terlalu minim, dandanannya terlalu menor, ya, suku tertentu, ras tertentu, tidak. Bahkan beberapa kasus wanita muslimah yang menutup rapat dengan hijabnya itu pun ada yang menjadi korban pemerkosaan. Oh, yang pendidikan tinggi tidak mengalami, hanya pendidikan rendah. Tidak juga, pendidikan tinggi juga mengalami. Tingkat sosial ekonomi pun tidak mengenal batasan. Kaya miskin bisa mengalami menjadi korban pemerkosaan. Kalau begitu Pak, apakah pelaku dari pemerkosaan ini adalah orang-orang yang bisa dibilang seperti sakit jiwa gitu Pak? Rupanya memang sayangnya tidak hanya sebatas itu, Bu Stella ya. Jadi fakta membuktikan bahwa pelakunya banyak juga laki-laki yang normal, memang normal, bisa berfungsi, bekerja, bisa tampil baik, termasuk sebagai rohaniwan pun, ya, status sosial ekonominya oke, usianya usia yang matang pun. Jadi pelakunya ini tidak bisa kita kategorikan dengan jenis level tertentu, dengan status kesehatan fisik, jiwa, atau status sosial ekonomi dan pendidikannya. Tidak bisa dibatasi, semua bisa menjadi pelaku. Kalau begitu, apakah memang pemerkosaan ini ada jenis-jenisnya, Pak? Ya, ada ya. Jadi kalau boleh tadi saya simpulkan Bu Stella ya, dalam hal ini berarti dengan memahami realitas tadi, bisa kita simpulkan pemerkosaan itu bisa terjadi pada siapa saja. Pelakunya bisa siapa saja, di mana saja. Dalam hal ini tujuannya supaya kita bukan paranoid ya, serba curiga tanpa alasan, tapi maksudnya adalah patut kita untuk waspada terhadap diri sebagai calon korban, atau waspada terhadap diri sebagai calon pelaku. Jangan merasa, oh tidak mungkin saya jadi korban, tidak mungkin saya menjadi pelaku. Tidak sesederhana itu. Setiap orang punya potensi jadi korban, termasuk menjadi pelaku. Jadi perlu mengenali dan waspada. Nah, kembali kepada yang ditanyakan oleh Bu Stella mengenai macam pemerkosaan, jenis pemerkosaan, kita bisa melihat pertama berdasarkan atau menurut jenis pelakunya. Apa tuh Pak? Maksudnya dengan jenis pelaku, maksudnya dari pelaku pemerkosaan siapa saja begitu ya Pak? Betul. Jadi pelakunya bisa dari orang yang sudah dikenal, ya, anggota keluarga, teman, kenalan dari keluarga, guru, rohaniwan, orang-orang yang dikenal, termasuk ayah kandung, ayah tiri, paman, saudara sepupu, bisa menjadi pelaku dari antara orang-orang yang sudah dikenal. Kalau begitu tadi juga Bapak sempat menyebutkan ada pemerkosaan oleh pacar gitu ya Pak. Itu maksudnya bagaimana Pak? Ya, pelaku ini termasuk orang dikenal, diantaranya adalah pemerkosaan oleh pacar, oleh kekasih. Jadi maka muncul istilah pemerkosaan dalam berpacaran. Atau dalam bahasa Inggrisnya muncul istilah date rape, ya, pemerkosaan terjadi saat kencan. Jadi ini dilakukan umumnya diawali dengan pergi bersama, situasi yang biasa,
Nah, mulai berjumbu rayu, nah sampai akhirnya karena benar-benar berjumbu sampai kepada tingkat rangsangan seksual yang tinggi, akhirnya si pria memaksa melakukan hubungan seksual, penetrasi, penis masuk vagina, sekalipun si pacar, si perempuan ini, si pacar wanita ini menolaknya, tapi karena prianya sudah begitu tinggi rangsangan seksualnya, dia memaksakan terjadi penetrasi itu, dan terjadilah sesungguhnya pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan dalam kondisi berpacaran. Kalau misalnya berpacaran bisa seperti itu, apakah di dalam pernikahan bisa terjadi juga, Pak? Iya, rupanya pernikahan pun tidak bersih, steril dari kasus pemerkosaan ya. Suami memperkosa istri, ada pasal hukumnya rupanya. Jadi seringkali di masa-masa lalu istri lapor ke kantor polisi, "Pak, lapor, saya diperkosa." "Siapa pelakunya?" "Suami saya." Diketawain. "Kok suami?" "Ya biasa. Laki-laki ya seperti itu, dilayani aja kok mengatakan diperkosa." Ternyata tidak. Tetap bahwa kontak seksual, hubungan seksual tanpa kesukarelaan, persetujuan sukarela itu termasuk dalam delik pemerkosaan. Jadi pemerkosaan dalam perkawinan pun bisa terjadi ketika hubungan seksual terhadap istri tidak dikehendaki, tidak ada persetujuan sukarela. Kalau dari tadi yang kita bicarakan pelakunya adalah orang yang dikenal, baik itu keluarga, kenalan gitu ya, termasuk pacar, suami. Apakah ada juga pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal? Ya, jadi bisa dilakukan oleh orang asing yang seringkali didahului atau diikuti dengan tindak kejahatan lain, Bu Stella. Perampokan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan. Jadi kalau menurut pelaku, jadi ada orang yang dikenal dan juga ada orang asing. Iya, tepat. Kalau selain menurut pelaku, macam perkosaan ada jenis apa lagi ya, Pak Sindu? Yang kedua, Bu Stella, macam pemerkosaan bisa kita lihat dari sisi menurut jalan masuknya, prosesnya, seperti apa yang mendahului. Jadi bisa yang pertama, pemerkosaan ini didahului dengan janji-janji. "Oh, janji nanti akan dinikahi, nggak apa-apa, nanti kan toh saya akan menikahi kamu, kita berpacaran, hubungan seksual nggak apa-apa, nanti toh saya akan nikahi." Atau nanti kamu akan saya kasih pekerjaan, saya akan bayar, saya akan penuhi permintaanmu yang besar itu, tapi didahului dong. Masa hanya kasih tanpa timbal balik? Nggak timbal baliknya ya ini, "Aduh nggak mau, nggak bisa, nanti saya bayar, ada ganti ruginya." Nah, ini pun pemerkosaan diawali dengan janji-janji yang akhirnya sebagian janji-janji palsu yang tidak ditepati. Kalau itu kan janji, adakah yang misalnya seperti diancam gitu, Pak? Ya, dan ini memang mudah ya kita baca di media, diancam, "Nanti kalau kamu tidak mau, kamu nggak lulus loh ya. Karena kalau kamu nggak mau, saya kutuk kamu. Kamu akan mengalami sakit penyakit, mengalami musibah, mengalami malapetaka." Gitu ya. Atau misalnya dibina sekolah, "Kalau kamu nggak mau, nanti saya berhenti memberi dukungan finansial. Ayo pilih mana? Saya akan keluarkan anakmu dari sekolah ini, atau saya akan siarkan seluruh rahasiamu kepada orang lain kalau kamu nggak mau." Nah, ini ancaman. Dari ancaman halus sampai ancaman yang kasar. Selain dua ini, apakah ada hal lain, Pak, kalau menurut prosesnya? Ya, bisa juga lewat paksaan fisik, ancaman senjata, kekuatan fisik. Yang lain pemerkosaan dengan melumpuhkan terlebih dahulu dengan menggunakan obat bius, ya, obat perangsang, menggunakan mistik kuasa gelap, guna-guna, juga menggunakan model hipnosis. Jadi yang biasa kita saksikan di film-film itu adalah yang lebih jenisnya itu paksaan fisik dan melumpuhkan ya, Pak? Ya, bisa demikian. Tapi Pak, kalau menurut laporan, kalau saya tidak salah, bahwa kebanyakan kasus perkosaan itu tidak dilaporkan ya, Pak? Ya. Kepada pihak berwajib ataupun kepada orang-orang yang memang bisa menegakkan hukum. Betul, nah inilah yang memprihatinkan ya, tapi memang beralasan. Karena takut makin malu, sudah jatuh ketimpa tangga.
lapor, memberitahu kepada keluarga, kepada pihak lain, apalagi kepolisian, ya kalau ditolong. Ternyata kalau semakin dipersalahkan, disiarkan, lah ini tidak rasa malu. Juga nanti gimana kalau saya sampaikan pelakunya diciduk polisi, tapi nanti dia membalas dengan kekuatan ekonomi atau kekuatan kekuasaannya. Nah ini dia yang memang tidak mudah, sehingga jauh lebih banyak kasus tutup mulut korban pemerkosaan itu, Bu Stella. Kalau menurut Pak Sindu sendiri, sebenarnya apa hal yang patut dilakukan ketika mengalami pemerkosaan? Ya, jadi yang patut dilakukan yang pertama, sebaiknya kalau kita, ya tentu mengatakan ini bukan karena berharap ya, tapi kita mengantisipasi. Kalau sampai mengalami musibah itu, maka perlulah segera ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Tujuannya untuk supaya dokter memeriksa secara keseluruhan, termasuk dampak-dampak atau sisa-sisa yang muncul, misalnya cairan sperma, spesimen cairan dalam tubuh, termasuk mungkin ada hal-hal yang lain, supaya dokter bisa membuat surat keterangan visum. Ini untuk menolong kalau nantinya kita maju ke aspek hukum, ke penegakan hukum. Jadi ada namanya visum, pembuktian secara fisik, secara medis, ini penting. Lebih banyak secara alami, korban pemerkosaan itu begitu ditinggal pelakunya, dia merasa jijik dan kotor, hina. Sehingga apa yang dilakukan? Mandi, cuci badan, membuang pakaian yang robek dan barang-barang yang bisa menjadi barang bukti. Nah ini sebuah kekeliruan, kesalahan. Saya pun dimaklumi ya, tapi justru dengan pengungkapan hal ini menolong kalau sampai seseorang menjadi korban, sebaiknya jangan membuang barang bukti ini, tapi disimpan dan kemudian kembali diri kita menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk nanti dari rumah sakit atau dokter akan memberikan antibiotik untuk mencegah penularan penyakit menular kalau pelakunya itu punya penyakit menular seksual, termasuk misalnya pemberian obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Jadi hal pertama yang patut dilakukan adalah segera ke rumah sakit. Dan yang kedua tadi Bapak bilang juga tentang menyimpan barang bukti ya Pak Sindu? Ya, barang bukti ini penting karena juga sperma itu hanya hidup 2x24 jam. Jadi ini penting untuk diperiksa dokter. Barang bukti itu termasuk cairan sperma yang ada pada tubuh, termasuk pakaian dan benda-benda lain dari diri kita atau dari pelaku. Dan yang ketiga, Bu Stella, yang perlu dilakukan bila mengalami pemerkosaan adalah kita perlu menjalani proses konseling mendalam, ya, terapi psikis oleh orang yang memang profesional, yang ahli, yang berkompeten, baik itu psikiater atau terutama psikolog dan konselor. Jadi untuk menolong proses terapi jiwa kita yang sudah terkoyak begitu mendalam. Dan kalau kita memang datang ke psikolog atau konselor yang profesional, pasti kerahasiaan kita juga terjamin ya Pak Sindu? Ya, betul. Nah, di dalam hal ini Bu Stella mungkin juga kalau terbukti dalam perjalanan setelah pemerkosaan itu diri kita mengalami kehamilan, inilah titik yang tidak mudah. Ya. Tapi dengan didampingi oleh psikolog atau konselor, termasuk hamba Tuhan, orang-orang terdekat yang bisa dipercayai, kita sebagai korban perlu mendoakan, mempertimbangkan apakah kehamilan itu akan dijalani sampai kepada kelahiran sang bayi, ataukah dengan amat sangat terpaksa karena ketidaksiapan diri dalam segala pertimbangan akhirnya melakukan upaya aborsi. Nah ini upaya yang tidak mudah, tetapi keputusan itu perlu dibuat. Dalam hal ini memang secara umum jauh lebih baik untuk menyelamatkan kehamilan. Tetapi ini sangat berpulang kembali kepada kesiapan, kebersediaan sang calon ibu ini. Nah ini makanya perlu tekanan, baik dari keluarga terdekat, hamba Tuhan, konselor atau psikolog untuk menolong proses ini, proses pengambilan keputusan ini. Jadi Pak, kalau misalnya akhirnya kita atau teman yang mengalami pemerkosaan, sebaiknya memang jangan mengisolasi diri ya, tetapi menceritakan hal tersebut kepada keluarga dan konselor. Ya, betul. Keluarga, teman, sahabat yang
bisa kita percayai dan bersedia untuk mengikat kerahasiaan, jadi menolong kita. Setelah itu memang yang penting juga perlu dipertimbangkan sejauh mana akan meneruskan ke level hukum, melaporkan ke pihak kepolisian. Dan dalam hal ini kalau kita lapor ke kepolisian sebaiknya tidak sendirian, minta pendampingan dari konselor, psikolog, hamba Tuhan, atau jauh lebih baik lagi ada orang hukum yang mengerti hukum, pengacara, atau mungkin kalau pengacara itu menggunakan uang yang kita mungkin tidak memiliki biaya untuk membiayai jasa pengacara ini, kita bisa ke lembaga bantuan hukum, LSM anak dan perempuan, atau yang biasanya ada di layanan-layanan perguruan tinggi di fakultas hukum. Jadi karena begini, proses hukum Indonesia itu proses yang tidak mudah, yang lebih mudah merugikan korban pemerkosaan karena pertanyaan-pertanyaan dan perlakuan yang kadang kurang tepat. Nah, kalau ada pendampingan orang yang tepat, maka akan menolong proses di kepolisian ini tidak terlalu menekan kita sebagai korban. Mas Indu, kalau memang terjadi pemerkosaan itu kan seperti sesuatu yang sangat berharga dari perempuan itu diambil atau dirampas begitu saja. Iya. Dan sepertinya hidup itu sudah tidak ada lagi gunanya, hidup itu sudah berakhir. Dan mungkin ada juga kepikiran untuk bunuh diri. Sebenarnya bagaimana ya Pak realitasnya tentang hal ini? Ya, realitasnya adalah sesungguhnya memang penting namanya kehormatan, termasuk kehormatan secara seksual. Ketika mengalami pemerkosaan berarti kita mengalami penghinaan yang begitu mendalam. Namun fakta di dalam Kristus, di dalam perspektif kekal kita melihat hidup bukan hanya soal itu. Ada hal yang bernilai. Orang bisa merebut kehormatan kita sebagai perempuan atau laki-laki yang diperkosa, tetapi dia tidak bisa merebut status kita sebagai anak Allah, kehormatan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, inilah yang menjadi alasan pokok bahwa hidup belum berakhir, masih ada banyak hal yang patut kita hidupi dan jalani untuk membuat hidup bermakna dan kita pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Tuhan yang memberi hidup itu. Mas Indu, kalau begitu bagaimana cara-cara untuk menghindari terjadinya pemerkosaan? Yang pertama, Bu Stella, kita perlu peka terhadap batasan-batasan fisik dan seksual. Peka dan sekaligus tegas. Jadi ini kok orangnya terlalu dekat jaraknya ini. Padahal kita hubungan nggak terlalu dekat. Ya kita mundur. Atau kita, sorry ya, kamu kok duduknya terlalu dekat ya. Tegas. Termasuk terhadap pacar pun. Nah ini kok pacarannya kok sudah menyentuh ke bagian-bagian organ tubuh sensitif ini. Enggak, saya nggak mau. Peka dan tegas. Bahkan kalau konteks pacaran saya usul sudah disepakati sebelum pacaran itu dimulai. Aku mau jadian, oke. Hari pertama kita bertemu sebagai pacar, bahas dulu batasan fisiknya sejauh mana. Boleh berciuman, boleh berjumbu, boleh berhubungan seks atau tidak. Sepakatnya seperti apa. Nah, dari awal sudah ada batasan jelas sehingga kita tegas ketika itu pun terjadi bentuk-bentuk intervensi seksual yang melampaui kesepakatan yang sehat. Tapi Pak, sebagai perempuan kadang-kadang memang sudah merasa nih Pak tidak nyaman gitu Pak di tempat itu. Biasanya kan langsung rasionalisasi, oh enggak gitu. Harusnya bagaimana ya Pak? Ya, memang kondisi itu yang ambigu ya. Ada rasa sungkan, rasa bersalah, kita positive thinking, berpikir positif. Enggak. Kebenarannya adalah dengarlah dan percayalah perasaan tidak nyaman yang muncul di hati kecil kita. Jadi kalau kita nggak nyaman, percaya itu, lakukan tindakan, menegakkan batasan secara tegas baik terhadap orang yang baru, yang sudah dikenal, yang baru dikenal, ataupun yang belum dikenal. Berani untuk mendengar dan memberi batasan. Jadi perlu juga yang namanya langsung lari dari bahaya yang memang kita sudah rasakan sebelumnya, begitu Pak? Betul. Jadi menghindar sedini mungkin. Termasuk dalam hal ini kita perlu menolak, membatasi diri untuk tidak menumpang kendaraan dari orang yang baru kita kenal, ya, apalagi belum dikenal. Jangan mudah menumpang kendaraan. Dan kalaupun kita menumpang kendaraan orang yang sudah dikenal, kenalnya benar tempat tujuannya kemana dan rutenya seperti apa kita kenali. Jadi ini bagian dari tindakan pencegahan ya, bukannya kita kembali paranoid sebagai kata Pak Alasan, tapi bagian dari upaya pencegahan. Dan mungkin perlu juga ya kita punya ilmu bela diri gitu Pak untuk mencegah orang-orang yang berniat jahat sama kita.
belajar bela diri untuk sebatas pertahanan diri ya. Kalaupun kita nggak belajar pun, poinnya adalah kalau memang sudah terjadi kita tegas dan dia tetap merangsek maju, oke. Apapun kita lakukan dengan tangan, kaki, dengan benda-benda sekitar kita melawan, teriak sekeras mungkin, lari sekencang mungkin, cari pertolongan. Jadi upaya-upaya itu akan menyelamatkan kita, sekalipun yang dihadapi mungkin ayah kandung kita, ayah tiri, kakek, pacar, teman, guru, atau bahkan suami, siapapun. Itu kita perlu berani tegas, melindungi diri, menolak hal-hal yang memaksa dan mengandung ancaman, termasuk ancaman pemerkosaan, pemaksaan hubungan seksual. Kalau begitu sebenarnya peran gereja pun sangat penting ya Pak untuk mengedukasi seksualitas yang kudus dan suci. Ya, gereja perlu untuk mengedukasi umat dan jemaat pemahaman tentang seksualitas, fenomena kekerasan, termasuk ancaman-ancaman pemerkosaan. Pak Sindu, dalam sesi ini apakah ada ayat firman Tuhan yang kembali meneguhkan kita? Saya bacakan dari Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa sekalipun ada keterancaman, bayang-bayang, dan bahaya pemerkosaan, satu hal yang pasti, Allah ada bersama kita, kasihnya nyata, apapun yang kita hadapi, mengancam, ataupun membahayakan kita. Nah, inilah identitas rasa aman sejati yang perlu kita pegang terus-menerus menghadapi berbagai tantangan, dan bahaya. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan, Magister Konseling, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memahami dan mencegah pemerkosaan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang